Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan, melakukan simulasi skenario accounting pada UU 16. Nah, untuk skenarionya sendiri itu PT Ametis melakukan penjualan 2 unit barang kepada, Gemini Furniture, di mana peran accounting ini dimulai dari create invoice yang dibutuhkan, di mana sebelumnya, dibuat SO atau sales order terlebih dahulu. Nah, khusus pada kasus ini, customer melakukan pembayaran pada cash dengan dicicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Nah, ini, produk yang akan dijual yaitu ada office chair black dan juga office filing cabinet sebanyak 4 dan 2. Dan untuk harganya sendiri untuk unit per price-nya itu, price per unitnya untuk office chair black-nya sebesar 500.000 dan untuk office filing kabinetnya sebesar 700.000 tetapi belum, terkena pajak 11% gitu. Nah, untuk pembagian peran user-nya, saya sendiri Adinda Fazega-Sani sebagai staf IT, kemudian ada Melda Permatasari Tambunan sebagai sales manager, lalu Muhammad Zikri Maulana sebagai staf PR, kemudian Logi Andani sebagai cash, reconciliation, dan Salsabila Cahya Olivia sebagai akuntan manager. Nah, ini adalah data yang akan diimport pada UDU, yaitu yang pertama saya sebagai staf IT akan, create user, kemudian setting, configuration, dan create produk. Kemudian untuk sales manager di sini job description-nya itu dia akan create sales order, terus confirm invoice, dan juga delivery order. Dan untuk staff AR, dia akan bertugas untuk create invoice dan juga register payment. Kemudian untuk, peran cash reconciliation, dia akan, menjalankan tugas sebagai, untuk cash statement dan juga reconciliation. Dan yang terakhir untuk content manager, dia akan mengecek dan juga print hasil laporan yang terjadi terhadap seluruh transaksi. Dan ini adalah security matrix yang akan, eee, diberikan untuk tiap-tiap peran gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Yang pertama adalah saya sebagai staf IT, dengan CP022 Adinda Faziliasani akan, create user, setting, configuration configuration, dan juga create produk. Oke, langsung saja kita masuk ke UDU-nya. Nah, kita pertama-tama ke setting dulu, kemudian pada bagian manage users ini diklik aja. Nah, untuk yang, mungkin kalian belum sempat import, datanya, kalian bisa klik favorites, kemudian import records. Kemudian klik pada upload file dan pilih file yang akan diimport. Nah, untuk, mengetes apakah file, datanya itu sudah valid, kita bisa klik pada, tes ini. Nah, karena di sini saya sebelumnya udah sempat import data yang ini, maka, nggak bisa gitu, karena ada 2 user yang sama. Nah, langsung saja kita kembali ke menu user, kemudian kita, masukkan kata kunci KL13. Nah, ini adalah user yang sebelumnya sudah saya import data-datanya. Yang pertama kita klik dulu yang Salsabila Cahya Olivia, dia sebagai, accountant manager. Nah, di sini saya akan memberikan hak akses kepada, eee, Salsabila Cahya Olivia sebagai accountant manager untuk modul accounting sebagai akuntan. Kemudian, lanjut, di sini saya sebagai admin, lanjut Logi Andani, dia berperan sebagai cash reconciliation. Nah, di sini saya akan memberikan hak akses dia untuk modul sales sebagai administrator dan juga akuntan untuk modul accounting dan mengosongkan pada bagian lainnya gitu. Kemudian lanjut untuk user Melda, dia berperan sebagai, sales manager, di mana saya akan memberikan hak akses untuk, modul sales sebagai administrator dan juga modul inventory sebagai administrator juga gitu. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Zikri Maulana sebagai staf PR. Jadi di sini saya akan memberikan akses untuk Zikri, eee, untuk modul sales sebagai administrator gitu dan mengosongkan bagian lainnya. Nah, kalau udah, eee, memberikan hak akses kepada peran-peran yang lainnya, selanjutnya saya akan, create produk gitu. Langsung saja kita ke menu inventory dan pada bagian produk sini kita pilih produk. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat produk yang akan kita jual kepada Gemini Furniture, yaitu, office filing cabinet dan juga office chair black. Kita ketik aja kata kuncinya 13.
mmm, oh 0113, 0113. Nah, ini adalah produk yang sebelumnya sudah saya buat, untuk kemudian akan kita jual kepada Gemini Furniture. Yang pertama itu ada office chair black, kita klik aja. Nah, di sini produk type-nya itu udah storable product, kemudian untuk sales price-nya itu 500.000 dan, untuk customer tax-nya itu 11%. Jadi untuk harga termasuk pajak itu 555.000. Dan untuk, produk kategorinya ini sudah, sellable office furniture. Dan untuk internal reference-nya ini sudah saya ubah menjadi OCB_0113 untuk memudahkan gitu untuk mencarinya. Kemudian yang kedua, untuk produk office filling cabinet, di sini juga dia pajaknya 11% dan kalau harga plus pajaknya itu berarti nanti bakal jadi 777.000 gitu. Dan di sini produk kategorinya juga udah sellable, office furniture, dan internal reference-nya juga kita samain dengan nomor yang tadi, yaitu 0113 untuk memudahkan. Mungkin sekian dulu untuk bagian saya sebagai staf IT, selanjutnya akan dilanjutkan, peran yang lain, dengan teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada role sebagai sales manager, di mana sales manager ini bertugas untuk create sales order, confirm invoice, dan juga deliver orders. Nah, untuk penerapan job desk dari sales manager ini langsung saja masuk pada simulasi Odoo-nya. Di sini saya sudah masuk ke dalam Odoo menggunakan akun sebagai manager sales, di mana akun ini telah dibuat oleh staff IT. Di sini username dari manager sales yaitu Melda. Dan tugasnya yang pertama yaitu membuat, sales order. Nah, untuk membuat sales order, di sini teman-teman bisa masuk ke menu, lalu masuk pada modul sales. Nah, ini merupakan tampilan awal dari modul sales, di mana selanjutnya yaitu membuat quotation baru dengan klik button new. Nah, di sini ada button new, kita klik button new untuk membuat quotation-nya. Nah, di sini untuk, melanjutkan membuat quotation, dibutuhkan beberapa file yang harus diisi seperti customer, expiration, item, untuk, dilanjutkan ke sales order. Nah, di sini, pembuatan quotation-nya di sini sesuai dengan skenario, di mana skenario ini sudah dibuat di sini dapat dilihat. Nah, di sini ada customer-nya yaitu Gemini Furniture, nanti pada termnya di sini, 30 hari, dan produknya di sini ada office filling cabinet 13 dan office chair black 13 dengan kuantitinya untuk yang kabinet itu 2 dan office chair black di sini ada 4. Price unitnya itu 700.000, taxes-nya 11%, nanti totalnya yaitu 777.000. Untuk yang office chair black di sini kuantitinya 4 dengan price atau per unitnya yaitu 500.000 dengan taxes-nya 11 dan totalnya 777.000. Nah, selanjutnya di sini masukkan saja pada file-nya. Di sini customer-nya yaitu Gemini Furniture. Untuk expiration-nya di sini masukkan tanggal sesuai dibuatnya quotation-nya di sini. Untuk item-nya di sini tadi, sesuai skenario yaitu 30 hari. Nah, untuk produknya di sini yang pertama tadi ada office filling cabinet 13. Nah, dengan kuantitinya tadi yang office filling yaitu 2. Selanjutnya produk yang kedua di sini ada office chair black. Tadi kuantitinya di sini untuk produk kedua yaitu ada 4. Nah, di sini unit price-nya sudah sesuai 700 dan 500. Taxes-nya 11% dan diskonnya di sini 0. Nah, selanjutnya jika sudah mengisi file-file ini, kita bisa save dulu untuk quotation-nya dengan save manual di sini. Nah, selanjutnya yaitu ini kan masih dalam bentuk quotation. Karena di sini tugasnya untuk membuat sales order, bisa dengan klik confirm di sini. Nah, di sini status dari quotation-nya sudah berubah menjadi sales order. Nah, itu merupakan tugas pertama dari manajer sales, di mana tugasnya yaitu untuk membuat sales order. Selanjutnya yaitu membuat atau melakukan confirm invoice dan juga delivery order di sini. Untuk melakukannya yaitu caranya masuk ke delivery-nya di sini. Kita bisa klik delivery-nya. Kemudian cek nih apakah sales order-nya ini sudah sesuai dengan yang tadi. Di sini sudah. Untuk produknya juga sudah. Kemudian jika sudah kita bisa klik button validate di sini. Di mana jika klik button validate di sini status yang tadinya masih ready ini akan berubah menjadi done. Nah, di sini kita klik button validate. Lalu ini klik button apply.
Nah, kemudian tadi jika produk sudah done, itu bisa dapat di confirm dan selanjutnya ini sudah berubah statusnya menjadi done. Nah, di sini kita buka sales order-nya. Di sini sudah dibuat sales order. Kemudian kita coba lihat untuk quotation-nya. Nah, di sini terdapat satu sales order dengan nomor SOO S00360 di sini dari customer Gemini Furniture. Statusnya yaitu sales order. Kita bisa buka di sini. Nah, ini tadi sales order yang sudah dibuat. Dan ini nomor dari sales order-nya. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa menghubungi atau melakukan pengiriman pesan kepada staf AR untuk meminta melakukan invoice, membuat invoice, dan juga register payment. Di sini kita masuk ke menu discuss, lalu masuk discuss. Ketika sudah masuk discuss, di sini kita melakukan pengiriman pesan kepada Muhammad Zikri Maulana, di mana Muhammad Zikri Maulana ini merupakan staf AR. Nah, di sini kita tulis pesan, tolong create invoice dan register payment dari sales order nomor si. Nah, kemudian send pesan jika sudah. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh staf AR. Di sini akan melakukan create invoice dan register payment. Baik, di sini saya TP076 Muhammad Zikri Maulana. Saya di sini bertugas sebagai staf AR atau variable yang bertugas yang memiliki job desk, create invoice, dan juga register payment. Oke, langsung saja ke dalam sistem Odoo. Untuk yang pertama kita bisa pergi menu discuss. Nah, di sini saya sudah mendapatkan pesan dari sales manager yaitu Melda. Di sini tertera tolong create invoice dan juga register payment. Langsung saja ke dalam job desk saya itu create invoice. Untuk create invoice kita bisa klik accounting. Nah, di sini saya sudah melakukan create invoice sebelumnya. Kalau misalkan belum melakukan create invoice, kita bisa pergi ke menu new ini. Nah, dan memasukkan data yang skenario yang telah kita buat terlebih dahulu. Nah, ini dari customer ini, kemudian produknya ada office filling cabinet sama child blacks. Karena kita udah membuatnya, kita bisa mengecek invoice yang telah dibuat. Nah, di sini ada Gemini Furniture. Datanya sesuai dengan security matrix. Maaf, sesuai dengan skenario accounting yang telah kita buat. Nah, di sini ada customer-nya Gemini Furniture, kemudian delivery address-nya juga Gemini Furniture, invoice date-nya tanggal 5 bulan 8 2023, untuk payment term-nya sesuai dengan data, yaitu 30 hari. Nah, di sini untuk kabinetnya ada 2 unit. Untuk per unitnya itu 700.000 dikenain pajak 11%. Untuk total kabinet 2 unit itu sebesar 1.400.000. Dan yang kedua adalah chair blacks. Untuk harganya itu 500.000 per unit dan kita memesan 4 unit, jadi total ada 2 juta. Total 2 juta dan total sebelum dipotong pajak itu ada 3.400.000 dan setelah dipotong dan pajak didapati sebesar 374.000. Jadi totalnya ada sebelum pajak ditambah pajak sama dengan 3.774.000. Nah, untuk di sini kita bisa mengkonfirmasi invoice-nya, tinggal klik konfirmasi. Nah, yang kedua adalah registrasi payment. Sudah registrasi payment, kita bisa klik registrasi payment. Untuk pembayarannya kita bisa lakukan melalui cash, dan untuk jumlah yang akan dibayar oleh perusahaan yaitu setengah dari jumlah ini, setengah dari 3.774.000. Setengah dari 3.744.000. Sebesar 1.887.000. Nah, kita bisa klik payment, klik create payment.
Nah, setelah membuat create payment, kita bisa melakukan download invoice yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa print. Nah, untuk invoice yang telah kita download, kita pastikan sesuai dengan data. Oh, mohon maaf untuk kenapa kita bayar dulu setengah, karena di soal sudah tertera bahwasanya kita melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 kali, artinya kita bisa melakukan angsuran pertama yaitu setengah dari total harga. Setelah kita download invoice-nya, kita bisa discuss, kita bisa melakukan chat ke bagian case rekonsiliasi. Nah, di sini saya sudah melakukan konfirmasi, tolong buatkan case statement pada dokumen berikut, dokumen yang tadi sudah kita download. Dan untuk tugas saya selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu untuk role case reconciliation. Di sini saya akan melakukan case statement dan reconciliation. Baik, di sini kita langsung aja ke ordernya. Nah, tadi itu ada chat dari Zikri. Tolong buatkan case statement pada dokumen berikut. Jadi, jika dokumen ini di-download, itu isinya seperti ini. Ada 2 produk, yang totalnya itu jadi 1.887.000. Maka langsung aja kita buat untuk case statement-nya itu ke modul accounting. Karena kita tadi cash, maka kita pilih cash, lalu kita ke transaksi. Nah, di sini ada beberapa list, kita buat aja baru, kita klik create. Nah, labelnya itu sesuai dengan dokumen yang tadi kita download. Partnernya itu Gemini. Nah, untuk jumlahnya itu sesuai yang ini. Lalu kita save saja. Nah, di sini kita lihat dokumen 0071 sesuai dengan tadi. Langsung aja kita validasi. Oke. Oke, sudah terreconcile. Sudah, coba kita lihat ke invoice. Baik, di sini sudah terbuat. Masalahnya akan dilanjutkan oleh manajer akuntan. Selanjutnya di sini ada peran atau role sebagai accountant manager, di mana accountant manager ini memiliki job desk untuk print dan general ledger dan juga trial balance. Nah, selanjutnya langsung saja untuk penerapan atau simulasinya masuk pada software Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai accountant manager, di mana tadi akunnya sudah dibuat oleh staff IT, di sini diperankan oleh Salsabila. Kemudian, job desk yang pertama yaitu melakukan print dari general ledger. Di sini masuk saja ke modul accounting, di mana dalam modul accounting ini masuk ke menu reporting, dan juga di sini terdapat tampilan atau submenu dari reporting ini untuk menampilkan final report, partner report, audit report, dan juga manajemen. Di sini saya akan jelaskan dulu mengenai audit report dari general ledger dan juga trial balance itu apa. Jadi, general ledger ini bagian penting untuk mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan. General ledger ini berisi tentang semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan transfer uang antar rekening. Informasi ini digunakan untuk membuat laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, sementara trial balance ini merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan catatan transaksi keuangan pada general ledger. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit, bahwa tidak ada
kesalahan dalam pencatatannya. Nah, sekarang langsung saja kita cek untuk general ledger-nya. Di sini masuk ke audit report, lalu pilih general ledger. Nah, di sini terdapat pop-up dari general ledger, di mana target move-nya di sini memilih apakah all posted entries dan juga all entries. Di sini saya memilih sesuai dengan default dari pop-up-nya, yaitu all posted entries. Sort by-nya di sini date untuk display account-nya with movement. Kemudian start date-nya ini dapat diisi periodenya dari jurnalnya dapat diatur sendiri. Di sini saya memasukkan tanggal sekarang, tanggal 8, dan juga N-nya tanggal 8. Karena ini dibuat per hari ini. Dan juga di sini terdapat jurnal, di sini terdapat pilihan dari beberapa jurnal yang akan ditampilkan. Nah, untuk akun ini saya kosongkan saja karena saya ingin melihat semua akun. Di sini jika dilihat akunnya dapat dilihat ini ada cash, ada petty cash, ada cash in hand, bank suspend, dan juga lain sebagainya. Karena saya ingin melihat semua, jadi akunnya saya kosongkan. Kemudian untuk partner ini sesuai dengan skenario tadi, skenario dari kelompok kami ini adalah Gemini Furniture, di mana tadi telah melakukan transaksi dengan partner Gemini Furniture. Jadi di sini mengisikan Gemini Furniture. Nah, apabila sudah mengisi pop-up ini, kita bisa klik button print di sini dan tunggu prosesnya beberapa saat. Nah, ini merupakan general ledger yang sudah di print. Di sini terdapat dokumennya. Kemudian kita masuk lagi ke Odoo-nya, lalu membuka invoice pada menu Customer Invoice lalu Invoice. Nah, di sini dari Gemini Furniture kita buka untuk invoice dari Gemini Furniture. Lalu di sini dari invoice-nya ini untuk nomornya 00071. Selanjutnya di sini ada jurnal item. Pada invoice ini kita buka untuk jurnal items-nya. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Di sini terdapat produk office billing cabinet dengan kreditnya yaitu 1.400.000 dan juga produk office chair black di sini dengan kreditnya 2 juta. Di sini sudah sesuai dengan produk yang di skenario. Di sini untuk totalnya 1.400.000 dari 2 office billing black dan juga 2 juta dari 4 office chair black. Kemudian di sini ada item stock dan kredit 1 juta dan cost of goods sold dengan debit 1 juta. Di sini ada FAT sales 11%, kreditnya yaitu 374.000 dan juga account receivable-nya di sini dari invoice 00071, debitnya yaitu 3.774.000. Nah, di mana di sini dapat dilihat dari debit kreditnya sudah balance. Kemudian kita cek di dokumen reportnya General Ledger di sini. Kita lihat untuk account receivable-nya di sini 3.774.000. Kemudian outstanding resepnya di sini ada debit 1.887.000 untuk pembayaran pertama dan 1.887.000 di sini, sehingga kreditnya di sini sudah menjadi 0. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini untuk FAT sales-nya dari Gemini Furniture di sini ada taxes 11%, di mana kreditnya yaitu 374.000. Dan juga di sini ada invoice-nya dari Office Billing Cabinet dengan total kreditnya 1.400.000 dan juga Office Chair Black-nya 2 juta di sini. Di mana untuk total kredit dari sales ini yaitu 3.400.000. Di sini dapat dilihat totalnya yaitu 3.400.000. Dan kemudian jika dilihat lagi untuk semuanya dari salesnya, FAT salesnya, account receivable-nya di sini juga sudah balance. Jadi dari general ledger ini tidak ada masalah. Selanjutnya kita bisa lihat untuk trial balance-nya. Kita lanjut ke ordernya lagi. Lalu untuk trial balance sama seperti tadi, lihat pada reporting. Lalu buka audit report sini, lalu pilih trial balance. Nah, untuk ini start date-nya, periodenya dapat diisikan sesuai lagi. Di sini saya masukkan tanggal 8. Nah, kemudian jika sudah, di sini klik button print. Dan tunggu.
Nah, ini tampilan dari dokumen trial balance yang sudah di-print. Di sini terdapat outstanding receipt, account receivable, FAT sales, interim stock, cost of goods stock sales. Di sini sudah terdapat pada trial balance, di mana di ini merupakan dokumen dari tanggal 8 dan sampai tanggal 8. Ini trial balance sudah dijelaskan bahwa ini merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi keuangan pada general ledger. Jadi tujuannya ini untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Jadi ini dipastikan tidak ada kesalahan pencatatan. Jadi ini merupakan trial balance dari Gemini Furniture. Kemudian selanjutnya akan dilakukan sheet balance. Kembali ke Odoo-nya. Di sini untuk melihat balance sheet, masuk ke menu reporting, lalu di bagian financial report, di sini ada balance sheet, pilih balance sheet. Kemudian untuk start date-nya di sini saya sama dari tanggal 8 sampai dengan 8. Ini juga sudah klik button print. Nah, ini merupakan tampilan dari dokumen balance sheet yang tadi sudah di-print. Di sini, balance sheet ini merupakan suatu laporan keuangan utama dalam modul akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu. Nah, di sini balance sheet-nya itu dari per hari ini atau dibikin satu hari dari tanggal 8 sampai tanggal 8. Di sini dapat terlihat balance sheet-nya, balance-nya yaitu 0. Di sini terdapat profit loss to report juga dengan total sekian. Di sini ada liability dari FAT seller dan interim stock dengan balance yang sekian. Nah, jadi ini merupakan balance sheet yang dibuat per hari ini, per tanggal 8 sampai dengan 8. Jadi dibuat satu hari. Nah, jadi sekian mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan dari simulasi accounting. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.